Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alif Permana Putra. Di pasangan pintar ini saya salah satu anggota kelompok 2 dan ini ada kode MSIB saya yaitu 1081152. Pada video kali ini saya akan melakukan free sharing tentang eksplorasi data. Nah, di sini ada pengertian dari eksplorasi data, dan eksplorasi data sendiri yaitu adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses analisis data. Dan pada tahap ini tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dataset secara menyeluruh, termasuk struktur, distribusi, dan pola yang akan ada dalam data. Dengan melakukan eksplorasi data, kita dapat mengidentifikasi pola yang berharga, menemukan hubungan antar variabel, mendeteksi anomali, serta melihat kemungkinan adanya data yang hilang atau outliers. Dan proses ini juga membantu dalam mempersiapkan data agar lebih siap untuk dianalisis lebih lanjut, seperti dalam pembuatan model atau pengambilan keputusan berbasis data. Oke, selanjutnya, kenapa sih eksplorasi data itu penting? Ya, yang satu itu dapat memahami dataset. Eksplorasi data membantu kita memahami struktur pola dan keunikan dataset yang akan dianalisis. Dan ini termasuk memahami ukuran dataset, jenis data yang ada, seperti numerik, kategorikal, dan teks, serta hubungan awal antar variabel. Dan dengan memahami karakteristik data sejak awal, kita dapat melakukan lebih mudah menentukan pendekatan analisis yang tepat dan mempersiapkan data yang baik. Yang kedua itu dapat mengidentifikasi masalah. Nah, proses eksplorasi dapat mengungkap isu-isu dalam data seperti data hilang, outlier, atau inkonsistensi. Nah, hal ini penting karena masalah-masalah tersebut dapat mempengaruhi hasil analisis atau model yang dibangun. Nah, dengan mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini, kita dapat mencegah kesalahan atau bias dalam analisis yang akan dilakukan. Nah, yang ketiga ini kita dapat perencanaan analisis. Wawasan yang diperoleh dari eksplorasi data dapat membantu kita merencanakan langkah-langkah analisis yang tepat. Misalnya, jika ditemukan pola yang kuat antara dua variabel, kita dapat merencanakan analisis lebih lanjut seperti regresi atau clustering. Nah, selain itu, eksplorasi membantu kita menentukan teknik apa yang paling cocok digunakan untuk membersihkan data atau pemilihan fitur yang relevan untuk analisis lebih dalam. Selanjutnya di sini ada untuk mempersiapkan dataset. Nah, yang pertama itu mengunduh datanya. Pastikan kita telah mengunduh data atau memiliki akses dataset yang relevan dengan proyek yang mau dibuatnya. Nah, dataset ini dapat diunduh dari berbagai sumber seperti repositori publik, database internal atau API. Sebelum mengunduh, periksa juga lisensi dan ketentuan penggunaan datanya. Selain itu, pastikan dataset yang kita pilih relevan dengan tujuan analisis dan memiliki cakupan yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian atau kebutuhan yang akan kita buat. Oke, yang kedua itu periksa struktur datanya. Nah, setelah dataset diunduh, langkah pertama yang kita harus pahami itu struktur datanya. Ini termasuk mengecek format file seperti CSV, Excel, JSON, dan lain-lain. Nah, jumlah baris dan kolom serta tipe data dari setiap fitur, yaitu tipe data seperti numerik, kategorikal, atau teks. Nah, memahami tipe data ini juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana data akan diproses lebih lanjut. Apakah diperlukan konversi atau penyesuaian tertentu sebelum analisis dimulai. Nah, ini selanjutnya ada pembersihan awal. Pembersihan awal ini untuk menangani kesalahan atau inkonsistensi dalam teks, yaitu seperti duplikasi data, format yang tidak konsisten, atau entry yang tidak valid. Nah, ini termasuk memeriksa apakah ada nilai yang tidak sesuai dengan tentang logis, misalnya nilai negatif untuk variabel yang seharusnya positif, dan memastikan setiap fitur memiliki tipe data yang sesuai. Nah, pembersihan ini juga penting agar dapat diolah dengan lebih mudah dan memberikan hasil yang sangat valid di analisis.
Selanjutnya, mengeksplorasi data statistik dasar. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini mempelajari ukuran pemusatan dan penyebaran data seperti mean, median, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik data. Mean rata-rata menggambarkan nilai tengah dari data, sedangkan median memberikan nilai tengah saat data diurutkan. Standar deviasi menunjukkan seberapa tersebar data di sekitar mean. Ukuran lain seperti kuartil atau rentang in-kuartil atau IKR juga membantu dalam memahami distribusi dan variabilitas data. Informasi ini juga penting untuk mengidentifikasi kecenderungan umum atau penyimpangan dalam dataset. Nah, di sini selanjutnya ada distribusi data. Nah, distribusi data ini menggunakan histogram, box plot, atau plot lainnya untuk melihat distribusi variabel numerik. Visualisasi ini juga membantu memahami pola distribusi. Apakah data terdistribusi secara normal, memiliki skewness atau kemiringan, atau terdapat outliers. Histogram memberikan frekuensi setiap nilai dalam data, sedangkan box plot membantu mengidentifikasi median, kuartil, dan outliers. Analisis distribusi ini juga penting untuk memutuskan apakah data memerlukan transformasi lebih lanjut seperti normalisasi atau log transformasi. Yang selanjutnya ada korelasi antar fitur. Nah, korelasi antar fitur ini menghitung koefisien korelasi. Nah, korelasi mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel. Nilai koefisien ini berkisar antara -1 dan 1. Nah, di mana -1 ini menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan angka 1 itu menunjukkan korelasi positif sempurna, dan angka 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Oke, selanjutnya ada materi tentang visualisasi data awal. Nah, di mana di sini ada scatter plot, bar chart, dan histogram. Nah, saya akan menjelaskan apa itu scatter plot. Dan scatter plot ini adalah memetakan hubungan antar dua variabel numerik dengan menggunakan titik-titik pada bidang Cartesius. Nah, setiap titik ini mewakili satu observasi di mana sumbu X dan Y masing-masing menunjukkan nilai dua variabel numerik. Scatter plot berguna untuk mengidentifikasi pola atau tren seperti hubungan linear atau non-linear, serta untuk mendeteksi outliers. Ini juga membantu dalam menentukan apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidak dalam hubungan antar variabel yang diteliti. Yang kedua ini ada bar chart. Nah, bar chart ini digunakan untuk membandingkan nilai-nilai kategorikal atau frekuensi dari suatu variabel. Nah, setiap variabel di kategori diwakili oleh batang atau bar, dan tinggi atau panjangnya bar menunjukkan nilai atau frekuensi dari kategori tersebut. Dan bar chart ini berguna untuk mengidentifikasi perbedaan antar kelompok atau kategori, serta memberikan gambaran yang mudah dibaca mengenai distribusi kategori dalam dataset. Dan selanjutnya ada histogram. Nah, histogram ini digunakan untuk melihat distribusi dan frekuensi variabel numerik dengan mengkelompokkan data ke dalam rentang bits tertentu. Setiap bin ini mewakili interval nilai dan tinggi dari batang, menunjukkan jumlah observasi yang jatuh dalam rentang tersebut. Dan histogram ini membantu dalam mengidentifikasi bentuk distribusi data seperti apakah data mengikuti distribusi normal, memiliki skewness atau kemiringan, atau terdapat outliers. Dan ini juga membantu dalam memahami penyebaran data dan apakah diperlukan transformasi untuk membuat data lebih sesuai dengan analisis lebih lanjut. Oke, selanjutnya menemukan hubungan antar variabel. Di sini yang pertama ada korelasi. Korelasi ini menganalisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan linear antar variabel. Yang kedua ada regresi. Dan model regresi dapat memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lain. Yang ketiga ada ANOVA. Nah, uji ANOVA untuk melihat perbedaan signifikan antar kelompok dalam data.
Yang selanjutnya ada cara menangani data hilang dan outlier. Yang pertama itu identifikasi data hilang. Nah, kita dapat mengenali pola dan proporsi data hilang untuk memutuskan strategi penanganannya. Yang kedua, strategi pengisian. Nah, isi data hilang dengan nilai tengah, regresi, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga itu deteksi outlier. Gunakan metode statistik untuk menemukan dan menangani nilai-nilai outlier. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas, yaitu eksplorasi data dan pemrosesan dataset merupakan langkah-langkah krusial dalam analisis data. Eksplorasi data ini dapat membantu kita memahami karakteristik dataset, mengidentifikasi masalah seperti data hilang atau outliers, dan merencanakan langkah-langkah analisis yang tepat. Mempersiapkan dataset melibatkan pengunduhan data, pemeriksaan struktur, dan pembersihan awal untuk memastikan data bersih dan siap untuk dianalisis. Jadi, statistik dasar memberikan gambaran tentang ukuran pemusatan, penyebaran, dan hubungan antar fitur, sementara visualisasi data awal seperti scatter plot, bar chart, dan histogram memungkinkan kita untuk memetakan hubungan antar variabel, membandingkan nilai-nilai kategorikal, dan melihat distribusi variabel numerik. Nah, semua langkah ini sangat penting untuk menghasilkan analisis yang akurat dan informatif. Oke, selanjutnya saya akan melakukan hands-on tentang data eksplorasi, dan di sini ada kode-kode yang telah dibuat sebelumnya ya. Oke, yang pertama kita akan memasukkan datanya, yaitu dari data di link ini. Nah, ini dia data yang telah kita input ya dari link tersebut nih, dari link HTTP ini. Pertama-tama kita akan mengimport si NumPy dan Pandas ini. Nah, ini adalah satu library dari Python yang harus kita jalankan. Oke, setelah dijalankan library-nya, kita akan memanggil si dataset, yaitu dengan cara URL ini, dengan memasukkan linknya, si KGS CSV ini. Nah, si df ini adalah untuk memanggil si menggunakan pdf CSV dengan URL juga ini. Dan ini dia hasilnya, datasetnya. Dijalankan ulang. Nah, di sini terdapat jenis kelamin M dan weight-nya atau beratnya 72, dan weight ini dari 59, dan BMI-nya 22,02, dan BMI April di sini 18,14. Maksudnya ini M ini male ya, male, dan F ini family, female atau perempuan, dan male atau pria. Selanjutnya ada summary descriptive statistik. Nah, ini adalah rangkuman properti dari sebuah data. Nah, properti ini ada berupa frekuensi, modus, mean, range, dan standar deviasi. Nah, di sini ada df-info untuk mengetahui datasetnya. Df-info, di sini ada jenis kelamin, ada week September, April, dan BMI September, dan BMI April. Dan di sini datanya menggunakan float, integer, dan objek. Oke, berdasarkan informasi yang ditampilkan, data memiliki 67 baris dan 5 kolom. Dan pada Python kita tidak perlu menggunakan program untuk frekuensi, mean, standar deviasi, range, dan kuartil. Kita hanya perlu memanggil metode descript. Metode descript secara otomatis menghitung frekuensi, mean, median, standar deviasi, range, dan kuartil. Nah, ini dia kolom-kolom yang datanya numerik dengan menggunakan df descript. Nah, ini adalah hasil dari df descript-nya, ada kolom dan weight 67, dan weight April 67, BMI-nya 67, dan BMI Aprilnya 67. Selanjutnya di sini ada mean, ada STD, dan mean ada 25%, 50%, 75%, dan max-nya segitu. Oke.
Eh, Selain membuat deskripsi kolom numerik, kita juga bisa membuat deskripsi kolom kategorik dengan menambahkan argumen include ke semua atau include all pada descript. Nah, di sini descript include object. Nah, di sini deskripsi tentang jenis kelaminnya di kolom 67 ada 67 baris ya. Uniknya ada 2. Paling tinggi itu F atau female. Frekuensi ini frek atau ini 35. Jumlah 35. Oke, selanjutnya ada data visualisasi. Nah, data visualisasi itu sudah kita jelaskan tadi ya, berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dalam kata lain, data visualisasi mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan dengan menggunakan elemen visual tersebut. Nah, ini terdapat 2 library dari Python untuk membuat data visualisasi, yaitu ada Matplotlib dan Seaborn. Yang pertama kita akan menjalankan si Matplotlib-nya. Nah, sini sudah checklist. Selanjutnya di sini ada bar graph atau bar chart. Nah, ini contoh dari bar chart. Dia menunjukkan visualisasi bar ya, bar seperti batang ini. Dan ini ada pria dan wanita. Nah, pria wanita ini adalah X-nya ini dan Y-nya adalah angka-angka yang kita akan hitung berapa banyak jumlahnya. Nah, ini jumlah pria, jumlah wanita dengan menggunakan value counts, yang M menunjukkan man atau pria, dan F ini menunjukkan female atau wanita. Oke, selanjutnya ini juga ada contoh visualisasi data dari bar juga. Ini ada figurnya, apa namanya, ukuran dari barnya ini 10 dan 3. Nah, ini plot barnya ini ada pria dan wanita dengan jumlah pria dan jumlah wanita, yang dimana pria ini menggambarkan warna orange dan wanita menggambarkan gambar pink. Contoh seperti ini. Dari sini ada LT title atau judul. Judulnya ini menggunakan kata perbandingan jumlah pria dan wanita. Nah, di sini terlihat judulnya perbandingan jumlah pria dan wanita. Dengan X label yaitu kategorinya ini apa, pria dan wanita. Dan Y labelnya jumlahnya ini adalah jumlah. Ada berapa banyak pria dan wanita. 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke, contoh bar graph atau chart lainnya. Nah, di sini juga ada contoh dari bar chart ya. Di sini ada pria dan wanita juga. Dengan membandingkan rata-rata berat badan pria dan wanita pada bulan September. Nah, ini seperti ini tampilannya. Sama seperti tadi ya. Nah, selanjutnya ada histogram. Nah, di sini ada contoh dari kode dari histogram yaitu plot his dengan menghitung yang berat badan pada bulan September. Dengan di title-nya, plot title histogram dari berat badan bulan April. Y labelnya itu frekuensi ya, beratnya nih, dan X labelnya berat. Y label ini tadi frekuensi dari 0 sampai 16, dan X labelnya ini adalah beratnya 40 sampai 90 dan seterusnya. Oke, contoh lain dari histogramnya nih, menghitung berat badan pada bulan April. Nah, seperti tadi ya, di sini menggunakan week September dengan plot kind his dengan fact size-nya 7,5. Ukuran 7,5 segini ya. Plot title-nya histogram dari berat badan bulan April. Nah, ini sama kayak tadi ya, Y labelnya frekuensi, X labelnya berat badan. Selanjutnya kita akan melihat line chart. Line chart sini ada kodenya dengan BMI April, DFF, BMI bulan September. Nah, di sini kita akan menghitung BMI Aprilnya, LT title, perbandingan BMI bulan April dan September.
dengan X labelnya ini peserta dan Y labelnya BMI. Nah, ini tampilan dari line chart. Bentuknya seperti ini line chart. Oke, selanjutnya contoh line chart lagi untuk membandingkan data di sini. Di sini untuk kita akan melakukan perbandingan WAC dan BMI pada bulan September. Nah, ini plotnya di sini ada WAC September dengan BMI September. Dengan di sini ada title-nya perbandingan berat dan BMI bulan September dengan font size-nya 10. Font size ukuran fontnya 10 dengan X labelnya peserta, di sini X label peserta dari 0 sampai seterusnya. Dengan font size 10 juga di sini. Nah, Y labelnya dengan nilai tampilan nilai di sini. Font size juga 10. Ukuran font ukuran nilainya namanya? Tampilannya 10. Ini dia perbandingan berat dan BMI pada bulan September. Oke, selanjutnya ini contoh lain juga dari line chart ya. Selanjutnya kita akan cari lagi yang lain. Nah, di sini juga dapat bentuk dan warna garis dalam plot. Nah, di sini bentuk lain dari line chart nih, seperti titik garis putus-putus ya. Di sini ada penghubung juga, ada bulat-bulat penghubung. Nah, di sini membandingkan berat dan BMI pada bulan September juga ya. Ini menggunakan 0 min-min dan R min-min untuk membandingkan sebuah berat dan BMI-nya. Ini juga sama ya kayak tadi, dengan membedakan warna saja. BMI April ini warna biru line chart-nya, dan BMI September ini berwarna orange. Dia tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya ini juga scatter plot. Scatter plot ini bentuknya seperti titik-titik yang banyak ya berkumpul. Di sini ada kodenya juga. Berat September di dev ini memanggil BMI April pada bulan April BMI-nya, dan BMI September di sini menggunakan BMI April. LT Sketcher. Nah, berat September dengan BMI September dengan title hubungan berat dan BMI pada bulan April. Nah, X labelnya ini berat ya, seperti tadi berat, dan font size-nya ini 10, ukurannya 10, dan Y labelnya ini BMI dengan font size 10. Ini tampilan seperti ini, berbentuk titik-titik yang memanjang ke atas. Contoh lain dari sketcher plot juga nih, seperti ini dia titik-titik terpisah seperti ini. Dengan devnya WAC bulan September, berat dari September, dan WAC dari bulan April, dan plot kayaknya sketcher dengan fix size 10 dan 6 dengan mewarnai titik-titik yang berwarna merah. Ini dia tampilan berwarna merah dengan judulnya hubungan berat dan BMI pada bulan April. Nah, X labelnya berat, Y labelnya BMI dengan ukuran 10. Oke, selanjutnya ada pie chart. Ini pie chart sini berbentuk lingkaran nih, seperti lingkaran yang terpotong atau terbelah karena untuk membandingkan seberapa banyak jumlahnya dari pria dan wanita. Nah, di sini ada rata-rata berat pria, berat dari pria yang dimana di sini menggambarkan M atau men. Nah, di sini ada F atau female, dan di sini weight sama dengan jumlah pria dengan jumlah wanita. Nah, labelnya ini ada pria dan wanita nih, pria dan wanita labelnya, dan dimana light blue ini menggambarkan jumlah pria dan pink ini menggambarkan jumlah wanita. Dengan fix size-nya 7,5. Ini ada white labels, colors atau picture-nya 2F. Nah,
dengan judul perbandingan jumlah pria dan wanita. Seperti ini gambaran. Oke, selanjutnya ada visualisasi data menggunakan library Seaborn. Kita akan jalankan dulu. Import Seaborn. Selanjutnya di sini ada SNS, line plot, line chart di sini menggunakan Seaborn tampilan seperti ini. Mirip-mirip sih seperti yang sebelumnya. Ini juga ada SNS Sketcher plot berbentuk titik-titik. Untuk tampilannya juga tidak beda jauh ya sama kayak tadi menggunakan matplot. Histogram. Nah, ini histogramnya tampilannya beda ya. Seperti ini. Agak berbeda. Yang dimana ada bantuan garis-garis di sini, histogram. Yang dimana warna biru ini menunjukkan kategori pria atau men. Dan warna orange ini F atau female atau wanita dengan wake April. Dengan X-nya ini wake April dan Y-nya ini count. Selanjutnya box plot. Nah, box plot ini berbentuk garis penghubung di sini dan ada satu batang ini atau satu bar yang dimana ini menampilkan data dari wake pada bulan April. Selanjutnya ada cat plot, kategori plot. Di sini hampir sama ya bentuknya seperti sebelumnya titik-titik. Yang dimana ini membandingkan X dari jumlah jenis kelamin dan Y-nya ini berat pada bulan April. Terakhir di sini ada heat map. Map ini atau korelasi ini berbentuk seperti warna-warna dari min 0,6 sampai 1,0. Di sini menunjukkan jenis kelamin numeriknya ada M ini dari 0 dan P ini 1 dan F ini 1 ya. Dan di sini ada format df select types include number ya, di sini ada number-numbernya. Di sini menggunakan LT figure fixed size 10,7. Ada gambar-gambar dari jenis kelamin numerik, ada BMI pada bulan April, ada BMI pada bulan September, dan berat pada bulan April dan berat pada September. Nah, ini dia. Oke, mungkin segitu saja materi hands-on yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.